membahas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Rizka Farah. Bersama saya Sena yang saat ini lagi bertemu dengan hantu tanpa mata hati. Pakai tongkat. Oh iya, Tunanetra, hantu tunanetra. iya benar. Bukan kita ini ya, tapi kan di sana kan juga ada orang-orang yang disabilitas. Kok Benar. orang-orang sih? Hantu-hantu Iya, disabilitas. hantu dong. Iya, manusia ada, maksudnya di alam gaib berarti juga ada gitu loh. Ada gitu. Mereka lebih ke pakai sensor ini sih, ultraviolet gitu, karena lebih canggih. Infrared kali, Iya. Nggak ultraviolet. pakai tongkat. Cuk, Iya. ultraviolet itu tuh dia tuh pancaran dari matahari nggak sih? Oh iya. Anjing. Oh iya. Anjing, goblok. Waduh ya, gue lupa. Apa sih ultrasonic? Kenapa ultraviolet ya? Ultrasonic. Ultrasonic tuh yang kayak di ini kelawar anjir. Kenapa ultraviolet ya? Bentar, jawab dulu, Cuk. Lu mabok ya? Enggak anjing. Enggak bangsat. Ngaco bener, jauh bener anjir. Enggak. Gue lupa sensornya apaan. Tapi kan sebenarnya kan mereka apa ya? Meskipun nggak bisa lihat kan, ya kenapa gitu? Aktivitas mereka kan kadang kalau misal kita lihat kan ya diem. Kayak misal lu baru diliatin sama pocong, kuntilanak, kan diem kan mereka, nggak yang jalan-jalan beneran kan? Bener sih, iya. Cuman kan dari base campnya dia ke tempat dia mulai beraksi kan ada jarak tuh ya. Susah juga gitu kalau nggak ada sensor ultraviolet. Aneh. Bangke enggak. Oke. Balik lagi di cerita-cerita misteri, cerita-cerita pengalaman horor. Kali ini bagian gue yang bercerita lagi nih. Ada cerita baru lagi nih pastinya nih. Oke. Cerita ini dialami oleh seorang bocah. Namanya kita sebut saja Rudy. Wow, ini punya salon nih pas ini. Rudy Salon. Bukan. Ada tapi Bukan. ada bukan, ini Rudy Tabuti. Oke. Rudy Tabuti. Tahu gak sih lu? Kartun itu Rudy Tabuti, tahu gak sih? Tahu. Tahu apa lu, nonton bokep terus? Gua tahu Rudy Tipung. Rudy apa? Rudy Tipung. Emang ada nggak ada? Lu ngarang. Iya, penipu gandal nih ya. Anjing lah. Bukan nggak ada penipung namanya Rudy. Paling enggak inilah Nanang Kencrot. Bangke. Nanang Kencrot. Apa kita rubah aja namanya Nanang Kencrot ya ini ya? Janganlah, udahlah Rudy tadi loh. Bagusan anjing. Nama-nama aneh yang nggak ada di dunia pasti. Iya, bangsat. Oke, lanjut Rudy nih. Oke. Jadi kejadian ini terjadi di 2001. Si Rudy ini punya saudara, kakak laki-laki dan kakak perempuan. Dia tinggal di komplek perkampungan gitu sih, yang padat, bukan perumahannya. Jadi rumahnya dia ini sebelahan sama rumah neneknya. Jadi satu tembok gitu, bro. Oke. Saat itu si Rudy ini baru aja libur ujian sekolah. Oke. Kedua orang tua Rudy ini sedang berada di luar kota kebetulan. Dan jadi dia di rumah itu hanya sama kedua kakaknya. Tapi kejadian itu terjadi di jam 11 siang. Kakak laki-lakinya itu baru di sekolah dan kakak perempuannya itu masih ujian nih, SMA gitu ceritanya. Oke. Waktu itu jam 11 siang, dimana si Rudy ini di rumah sendirian. Ketika dia sendirian waktu itu, dia melakukan hal-hal atau melakukan aktivitas membersihkan rumah. Jadi dia nyapu rumah, ngebersihin meja, ngelap-ngelap meja kayak gitu. Sama terakhir dia nyuci pakaian, bajunya sendiri dia cuci gitu. Oke. Sudah mandiri si Rudy Tabuti ini. Rajin ya nih anak ya. Rajin. Oke. Setelah selesai nyuci, si Rudy ini duduk di ruang tamu, di mana ruang tamunya itu bersebelahan dengan pintu samping rumah. Nah, si Rudy ini memposisikan duduknya itu di depan jendela. Jadi biar ketika ada orang datang dari depan rumah itu dia tahu kalau ada tamu kayak gitu. Oke. Dia duduk di situ sambil baca majalah, Sen. Majalah Playboy. Lebih ke Kama Sutra. Kama Sutra.
Anjing. Dia istirahat sambil ini ya, mengolah pikiran kotor. Ya, bukan majalah stensil ya? Bukan. Oke. Rudy Cabul jadi nama. Rudy Cabul. Nah, si Rudy ini menghadaplah ke jendela gitu. 30 menit kemudian kakak ceweknya ini pulang. Dan terdengar juga waktu kakaknya itu membuka gerbang depan. Si Rudy lihat tuh dari jendela. Ternyata kakak ceweknya baru pulang jalan kan. Karena dia waktu itu masih naik angkot. Nah, tapi dia lihat dari jendela kakaknya itu pulangnya nggak sendirian. Oke. Si Rudy lihatnya itu, oh kakaknya pulang sama temennya gitu. Tapi anehnya kenapa temennya ini megangin pundak kirinya si kakaknya ini gitu sambil jalan. Nah, si Rudy tuh lihatnya dari jendela. Tapi si Rudy ini juga merasa aneh dengan temannya si kakaknya ini. Jadi perwujudan dari kakaknya ini disebutin nih di sini nih. Katanya temennya itu berkulit putih agak pucat, matanya sayu, rambutnya model bob pendek, wajahnya bulat, pipinya tembem, pakai seragam sekolah warna putih dan tas punggung. Waduh. Saat itu terlihat jelas gitu, sampai ketika si Rudy terlalu lama melihat si temen kakaknya itu, seketika si temennya kakaknya itu menoleh ke arah jendela melihat si Rudy juga. Oke. Nah, setelah itu terdengarlah salam dari kakaknya masuk rumah gitu, assalamualaikum gitu kan. Jawablah si Rudy. Nah, tapi ketika masuk dalam rumah, kakaknya ini sendirian, bro. Ya Rudy menghiraukan tadi si Rudy. Maksudnya mungkin dia pikir si Rudy, oh mungkin si teman kakaknya ini belum masuk karena mungkin dia di depan baru buka HP, telepon atau kenapa gitu kan. Jadi si kakaknya masuk rumah duluan, pikirnya si Rudy gitu. Cuman ditunggu-tunggu sampai 15 menit temennya nggak masuk-masuk gitu kan. Oke. Akhirnya si Rudy ini nyusul si kakaknya di dalam kamar. Nah, posisinya di dalam kamar tuh kakaknya juga dia tiduran santai-santai gitu. Nggak pakai baju sih kakaknya. Cewek, bro, anjir, kenapa tiba-tiba adiknya ngelihat kakaknya bugil. Anjir. Ya kirain kan dia lagi ini ganti baju gitu kan. Ya kan bisa aja gitu ngedobrak kamarnya pas gak ada. Ya nggak usah didobrak dong. Kenapa harus didobrak? Anjir, maksa banget nih orang. Ya saking ngebetnya gitu. Anjing. Woi. Nah, akhirnya si Rudy ini tanya sama kakaknya. Kurang lebih percakapannya seperti ini. Loh, kok temennya dicuekin? Gak diajak masuk? Deh, apaan sih, orang gua cuma sendirian? Ah, bohong lu. Orang gua tadi lihat ada temen lo jalan di belakang. Kasian dia nungguin di depan pintu. Orang gua pulang sendirian? Gak ada tuh yang ngikutin gua. Lagian masih ujian, masa iya sempet-sempetnya main? Si Rudy heran. Kakaknya ceritanya kayak gitu. Padahal dia itu jelas tadi ketika kakaknya masuk pas waktu di halaman, itu tuh Rudy ngelihat kakaknya pulangnya sama temennya, temen ceweknya gitu. Penasaran dong si Rudy. Akhirnya dia mencoba keluar rumah nyari itu temennya kakaknya. Kemana nih temennya? Dia keluar lewat pintu samping, dicari di halaman gak ada. Terus dia coba di jalan di depan pagar, itu juga gak ada. Takutnya nih temennya gak masuk tapi ngemis di depan. Malah ngemis. Iya. Waduh, bangsat. Bingung dong si Rudy kenapa si kakaknya bilang gak ada, tapi dia tadi bener-bener jelas gitu Sen melihat kalau kakaknya nih pulangnya berdua sama temennya. Karena posisi rumahnya tadi kan bersebelahan nih sama rumah neneknya. Dan halamannya tuh terkoneksi gitu loh. Paham gak? Kebayang gak sih? Paham. Jadi dia bisa ke rumah neneknya tuh lewat taman gitu, tiap taman depan. Kebetulan neneknya itu lagi duduk di depan. Nah, akhirnya dia nyamperin lah ke tempat neneknya. Dia tanya sama neneknya, "Mbah, tadi lihat ada orang keluar gak?" Kapan? Barusan, kurang lebih 10-15 menit yang lalu. Oh, gak ada tuh. Tadi cuma kakakmu doang yang masuk. Anjir, kayak kakek-kakek lagi encok deh. Kenapa sih? Emang kayak gitu kan? Oke. Ah, masa sih Mbah? Tadi aku lihat ada temennya kakak nunggu di pintu. Tapi tadi aku cariin gak ada. Aku gak tahu dia kemana. Mungkin dia keluar. Orang Mbah udah duduk di sini dari setengah abad yang lalu. Kaki Mbah dicor di sini, Mang. Neneknya dicor kakinya. Orang Mbah udah duduk di sini dari setengah jam yang lalu kok.
nggak ada satupun yang keluar. Kalau ada yang buka pagar pasti kan kedengeran. Ah, cucu bangsat. Kenapa jadi ngatain anjir? Si mbahnya kan udah bilang sama nih sama kakaknya, kalau kakaknya ini memang bilangnya pulang beneran, dan mbahnya nih juga bilang sama si Rudi nih kalau kakaknya tuh pulang sendirian kan. Oke. Bingung sih nih si Rudi nih, kok bisa gitu. Padahal temen kakaknya tadi itu udah jelas-jelas beneran di belakangnya, tapi anehnya ya itu tadi, dia si temennya itu megang pundak kiri si kakaknya. Nah akhirnya dia berpikir lagi kan si Rudi itu, tapi kenapa ketika tadi setelah si kakaknya masuk rumah kan salam kan kakaknya, assalamualaikum gitu kan. Nah seketika itu si Rudi ini memang nggak lihat lagi tuh temen kakaknya tuh. Kakaknya beneran masuk sendiri gitu Sen. Diambillah pelajaran sama si Rudi kali ini bahwa sepertinya memang kalau masuk rumah itu harus pakai salam. Jadi ketika ada aura-aura negatif dari luar, kita habis keluar rumah gitu tuh tidak ikut masuk rumah gitu bro. Oh iya. Bagus juga ya berarti pelajaran dari cerita ini ya. Bener. Iya gitu. Masya Allah ya. Masya Allah sekali. Keren sih. Mungkin memang iya kali ya. Iya, menandakan siapa yang beneran manusia, siapa yang bukan manusia kan. Bener. Karena kan setiap rumah itu katanya kan dijaga sama malaikat kan. Kalau rumahnya tuh tidak dipakai ya apa-apa kan. Orang-orang Jawa kan gitu ya, kalau bangun rumah tuh kayak dipasang pagar apa dan sebagainya. Itu kalau menurut gua tuh malah kayaknya malaikat malas tuh kalau dipasangin kayak gitu-gitu. Iya. Lo kan kalau masuk rumah kan dobrak, kalau gak lari kayak banteng tau gak sih? Kaki lu geser-geser ke tanah kan, lari gitu, jebol pintu. Si bangsat. Tapi ini ceritanya ada hikmahnya juga sih. Iya, apa tuh? Ya? Iya bener kan, hikmah kan, atau apa? Pesen lah ya. Iya. Ada pesan positifnya bro. Iya. Ya bagus sih. Ya akhirnya ya ada pesan positif yang akhirnya dikeluarkan oleh si Sadar. Tapi ya nggak apa-apa, cerita-cerita kayak gini kan bagus nih, ada pesannya nih, ada pesan-pesan religius gitu kan. Bagus. Kalau bisa setiap kita record bikin yang kayak gini-gini ya. Tergantung ceritanya dong. Iya, maksudnya biar nggak dikatain podcast apaan sih, nggak jelas. Udah nggak jelas didengerin.